mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, biarkanlah ku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Biarkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita ulang lagu ini dari awal lagi ya Bapak Ibu Saudara. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan dilayani oleh hamba-Nya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi lawatan Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang menjadi ayat tahunan bagi saya juga, dan saya ingin membagikannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 90 ayat 12 akan saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang juga masih Tuhan berikan kepada kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, di waktu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami,
kami boleh bersama-sama dengan Engkau menikmati firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang doa yang dipanjatkan oleh pemazmur Daud yang menjadi perikop pagi hari ini, Allah, tempat perlindungan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, sejak memasuki masa pandemi di 2019 sampai dengan sekarang, perusahaan tempat saya bekerja mengalami masa-masa yang sukar, di mana kondisi keuangan perusahaan menurun, pemutusan hubungan kerja massal, dan ada beberapa pemimpin perusahaan yang harus berurusan dengan masalah hukum. Kondisi ini, Bapak Ibu Saudara, sangat mempengaruhi saya secara psikis. Hati saya sering diliputi rasa gelisah. Apakah saya juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh rekan-rekan saya? Apakah saya juga dalam waktu dekat ini akan diputus hubungan kerja? Itu setiap hari yang saya pikirkan di awal-awal masa pandemi, bahkan sampai memasuki di tahun 2022. Puji nama Tuhan, kalau di tahun 2022 akhir, Tuhan boleh memakai saya untuk menjabat satu posisi, dan posisi itu, Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan saya dari pemutusan hubungan massal. Saudaraku, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, terlalu sering, bahkan hampir setiap hari, tanpa kita sadari, hidup kita ini senantiasa, hati kita ini senantiasa diliputi kegelisahan yang bermacam-macam. Mungkin kita gelisah dengan apa yang akan kita makan. Mungkin kita gelisah dengan kehidupan kita besok. Kita gelisah, hati kita memikir-mikirkan jalan kita, jalan hidup kita setiap hari. Mari kita baca satu ayat dari beberapa ayat, ya. Kita baca dari Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kemudian dalam Amsal 20 ayat 24 berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dari pembacaan firman Tuhan yang barusan saudara, manusia tidak akan pernah mengerti jalan hidupnya. Tidak akan pernah bisa mengerti. Sebab hanya Tuhan, Alkitab berkata, hanya Tuhanlah yang menentukan arah langkah yang harus dijalani oleh saudara dan saya. Kalau saya dapat mengibaratkan kehidupan kita ini, kita sedang berjalan di dalam satu hutan belantara yang pohonnya tinggi, yang kita bisa memandang hanya sebatas pandangan mata karena mungkin terhalang dengan pohon yang ada di depan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Allah kita, Dia Allah yang punya efek, kalau orang sekarang bilang efek eagle eye, melihat jauh dari atas ke bawah. Dia tahu jalan mana yang harus kita jalani. Dia tahu dan Dia lihat bagian mana yang harus dihindari. Dia bisa melihat dari atas ke bawah jalan mana yang harus kita tempuh supaya kita boleh keluar dari hutan, dari tempat kita sekarang ini. Saudara, kalau saya ibaratkan juga, kita ini seumpama semut kecil yang ada pada lukisan dinding yang besar dalam satu ruangan. Hanya Tuhan
yang bisa melihat betapa indahnya lukisan besar itu. Kita sebagai semut, kita hanya bisa mungkin melihat setitik saja, satu warna saja. Tetapi gambaran besar lukisan itu hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Kembali kepada pembacaan kita pada pagi hari ini. Pemazmur berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, hidup kita paling 70-80 tahun. Syukur-syukur kalau kita bisa mencapai 70 atau 80 tahun. Syukur-syukur kalau bisa melebihi itu. Tetapi hidup yang 70-80 tahun itu terlalu singkat dibandingkan dengan kekekalan. Dalam rentang waktu yang pendek ini Bapak Ibu Saudara, seharusnya seperti doa pemazmur, harusnya kita memohon pemahaman atau hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita. Hati yang bijaksana berbicara, hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Hidup yang singkat ini harusnya bisa menjadi persiapan untuk hidup di kekekalan. Mari pada pagi hari ini, saya mengajak kita yang mengikuti ibadah ini secara bersama-sama untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Hati yang tertuju pada apa yang berkenan kepada Tuhan pada hari ini. Hati yang tertuju apa yang Tuhan mau bagi keluarga kita. Hati yang bijaksana yang tertuju pada apa yang Tuhan mau bagi orang lain atau sesama melalui kesetiaan pelayanan kita. Ingat, Dia yang menentukan jalan hidup kita. Jadi jangan habiskan energi saudara untuk fokus pada hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan karena Dia yang tahu rencanamu. Hiduplah di dalam kasih-Nya Tuhan day by day, hari demi hari, dan milikilah hati yang bijaksana, hati yang tunduk dan taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Kami belajar pada hari ini Tuhan, bagaimana kami boleh menghitung hari kami. Hari demi hari, bagaimana Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami masih terlalu berfokus kepada kehidupan kami. Kami masih terlalu berfokus pada kebutuhan diri kami sendiri. Sehingga kami lupa bahwa sebenarnya harusnya hidup kami berfokus kepada Tuhan. Harusnya hidup kami selalu tertuju kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang sudah menetapkan setiap langkah kami. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau hari-hari ini kami jauh dari jalan-Mu, atau kami sering sekali melupakan Engkau, ampuni kami Tuhan. Tapi pada saat ini, pada pagi hari ini, kami mau mengambil komitmen kembali untuk berjalan bersama Engkau. Karena Engkau yang tahu, Engkau yang mengatur setiap langkah hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.